Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Sampai kemarin ada ustadz yang bersumpah-sumpah demi Allah tidak ada Fatihah setelah sholat. Nggak perlu bersumpah-sumpah, karena sumpah itu hanya berlaku ketika pendapat kita dibantah. Ya Allah alam, yang saya tahu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi berdoa, berzikir setelah sholat itu ada dari ini langsung dari hadis Nabi. Nah sekarang imam langsung baca Al-Fatihah. Ini shortcut. Ini ngambil jalan pintas. Kalau kita baca Al-Fatihah nggak berdosa. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqaran, fikih perbandingan madhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas, istighfar 3 kali. Lalu kita buat pengajian hanya untuk menggugat tradisi yang tidak pernah ada larangannya. Sampai kemarin ada ustadz yang bersumpah-sumpah demi Allah tidak ada Fatihah setelah sholat. Pengajian setelah sholat ada? Buka WA setelah sholat ada? Maka ditantang, sedang terlibat diskusi panjang ini. Saya sedang melihat sebetapa bodohnya saya sanggup melayani mereka. Ini ujian kebodohan, karena bahkan Imam Syafi'i pun akan kalah berdebat dengan orang bodoh. Saya ingin melihat apakah saya lebih bodoh dari mereka. Makanya masih saya layani debat ini berkepanjangan. Silakan nanti ikuti di Facebook untuk mengiklankan Facebook kembali. Apa yang terjadi? Mereka tanya, kalau begitu apa dalil baca Fatihah setelah sholat? Saya bacakan ayat Al-Quran, kan saya baca, nggak bisa baca di Facebook. Saya tuliskan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Dan apabila kalian sudah merasakan aman, maka lanjutkanlah sholat. Mereka bertanya, mana dalilnya baca Fatihah? Karena tidak tertulis di situ. Fa idza qadaitumus salata faqra'ul fatihata. Apabila telah selesai salat maka bacalah Fatihah. Mereka mau dalil begitu. Fa idza qadaitumus salah faqra'ul fatihah. Saya masukkan logika pemahami dalil. Oke. Anda belum menemukan Fatihah di situ? Oke. Saya bertanya, Fatihah itu zikir atau bukan? Zikir. Kalau Fatihah itu zikir, masuk dalam perintah umum, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, ketika Anda menggugat orang melakukan sebuah amalan dan dianggap itu baik dengan sebuah dalil, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Andai kata perbuatan ini sungguh sahabat lebih dahulu melakukan. Pertanyaannya, ucapan itu pernahkah keluar dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in? Maka kita harus katakan, ucapan "lau kana khairan lasabaquna ilaihi" itulah bid'ah pula. Kita lupa berkaca dan bercermin. Maka saya katakan, saya sudah sanggup berikan dalil walaupun secara umum tentang boleh baca Fatihah setelah sholat. Anda yang melarang, coba tunjukkan satu dalil, mau khusus mau umum, silahkan, bahwa tidak boleh baca Fatihah setelah sholat. Nggak ada. Nggak perlu bersumpah-sumpah, karena sumpah itu hanya berlaku ketika pendapat kita dibantah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti diajukan oleh orang yang menuduh, sedangkan bantahan bila tidak ada, pakailah sumpah. Tiba-tiba pengajian begini harus bersumpah-sumpah untuk apa? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sayang sekali kita memprovokasi masyarakat. Padahal mau baca Fatihah silahkan, nggak baca Fatihah silahkan. Menggugat orang baca untuk apa? Dakwah itu bukan untuk membid'ahkan perbuatan orang lain. Dakwah itu adalah untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada bid'ah. Ya Allah alam, yang saya tahu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dalam riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW habis sholat berzikir, dan Ibnu Abbas menceritakan, ya, kalau beliau mendengarkan, mengetahui sholat selesai dari zikir yang terdengar suaranya, artinya ada suara pada saat zikir itu kan. Tetapi Nabi SAW berzikir
dan sahabat berzikir juga, dan masing-masing berzikir dari zikir yang sudah dianjurkan. Di antara yang disebutkan dalam banyak hadis sahih, Nabi SAW begitu salam membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kurang lebih satu paket nih, 4 nih. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, Allahumma la mani lima a'tait, dan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini 4 zikir dalam satu paket. Yang kedua adalah membaca ayat kursi. Dan ini sudah masyhur dalam hadis dikatakan siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surah pendek yang sudah masyhur. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca kalau sholat subuh dan maghrib 3 kali, kalau sholat rubaiyah dan 4 rakaat duhur, asar dan isya dibaca sekali-sekali. Kemudian yang terakhir membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ini semua kalau digabung 99, lalu dibaca yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang di sini riwayatnya tidak ada yuhyi wa yumitnya. Jadi ini dibaca melengkapkan 100 dari 33 bacaan masing-masing. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini maka tidak akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi SAW kalau lagi membaca ayat kursi, tentu bisa berurut, bisa tidak zikir ini. Kadang-kadang Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca Qur'an, yang sana lagi baca Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah mengikat mereka dengan satu bacaan. Bahkan sering kali Nabi SAW menyelesaikan zikir sebelum sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau kalau selesai berzikir, beliau tidak berdoa, lalu beliau berdiri, ya, berdiri sementara sahabat masih banyak yang duduk berzikir, lalu kemudian berdiri, beliau pergi ke pintu gerbang masjid, berdiri di sana menunggu kalau ada sahabat yang ingin menyampaikan keluhan atau meminta sesuatu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam hadis. Inilah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah zikir. Jadi kalau ada imam yang teriak Al-Fatihah misalnya, kemudian dia memaksakan makmum harus mengikuti bacaannya, ya ini Allahu alam yang saya tahu malah mengganggu makmum yang lain untuk berzikir gitu kan. Setelah imam selesai Assalamualaikum langsung terucap Al-Fatihah. Diajarkan oleh Nabi banyak zikir, diajarkan oleh Nabi ba'da salawat al-mafruḍah. Jadi berdoa, berzikir setelah salat itu ada dalil. Berzikir setelah salat ada dalil. Juga termasuk tidak dianggap salat sunnah kalau habis salat wajib langsung bangun. Tidak dianggap salat sunnah. Habis salat wajib langsung bangun, tidak dianggap. Rasulullah mengatakan baru dianggap salat sunnah kita lakukan 2 perkara, bicara atau bergerak. Bicara maksudnya bukan suruh bicara dunia, suruh zikir dulu, atau bergerak pindah tempat baru dianggap salat sunnah. Kalau tidak dianggap salat sunnah. Nah, makanya ini termasuk dalil disuruh berzikir. Zikirnya yang mana? Zikir itu kalau berdasarkan hadis Nabi yang paling kuat dimulai dengan astagfirullah. Minta ampun dulu. Minta ampun untuk kita dulu, baru puji-puji Allah, puji yang banyak. Jadi kalau dalam beberapa hadis Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Al-Azkar, ya, panjang itu urutan, tidak diurut oleh Nabi sebenarnya seluruhnya, tapi panjang. Tapi dimulai dengan astagfirullah. Sahabat bertanya kepada Nabi, setelah salat apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi boleh kita beri astagfirullahaladzim dan seterusnya. Lalu Allahumma antas salam hadis, wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya, ya, sampai Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Lalu suruh berzikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah. Selesai tutup dengan la ilaha illallah, kalau cukup bilangannya 100, di saat itu juga semua dosa-dosa kecil kita dihapuskan dalam catatan amal. Lalu disuruh baca apa lagi? Ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi Bapak dan Ibu Allah. Kenapa? Hadis riwayat Bukhari menyebutkan man qara'a ayatal kursi ba'da kulli salawat, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu,
istiqamah 5 kali, istiqamah setiap selesai salat sampai meninggal dia membacanya, maka apa yang terjadi? Lam tamna bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya setelah kematiannya untuk masuk surga. Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi syaratnya istiqamah, bukan 6 bulan sekali, dan bukan bulan muda saja, dan bukan waktu di rumah isteri muda saja. Mohon maaf, terpaksa habis waktu itu. Jadi oleh karena itu, itu model-model zikir yang langsung dari hadis-hadis Nabi. Nah sekarang imam langsung baca Al-Fatihah. Ini shortcut. Ini ngambil jalan pintas. Kalau kita baca Al-Fatihah nggak berdosa. Dalam kitab Fiqh Islami Wadilatu, Wabah Zuhaili juga menyebutkan boleh, termasuk dibolehkan membaca Al-Fatihah. Karena itu juga termasuk umul kitab. Bahkan disuruh tambah setelah salawat, Rabbana ajirna minanna, Rabbana ajirna minanna. Dulu kami di pesantren diajarkan. Setelah saya cek, ternyata ada di dalam kitab-kitab yang menyuruh membaca itu. Kalau langsung Al-Fatihah tidak mengapa. Masalahnya berapa banyak yang sudah kita tinggalkan fadilah daripada bacaan-bacaan yang disuruh baca oleh Nabi. Gadah mandumnya yang tadi dijamin surga, dihapuskan dosa, istighfar gak ada. Nah, maka jangan biasakan untuk melakukan itu kecuali darurat. Isi wate, hati wate di Pak. Lagi ini kan, nyo kaji dah baca Al-Fatihah. Jadi jemaah Allah, tidak ada dari langsung yang menyuruh langsung Al-Fatihah. Boleh dibaca, tapi sayang kita kehilangan fadilah zikir yang langsung dari hadis-hadis yang kuat. Wallahu a'lam.